Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Welby dengan NIM 0603138232870 dengan dosen pengampu Pak Deskoni SPD MPD dan Bu Dewi Pratita SPD MPD. Oke teman-teman, saya menggunakan Canva dengan tambahan suara seperti Eleven Labs dan lalu digabungkan seperti itu nih teman-teman. Nah, sebelum kalian membuat sebuah video animasi yang akan disampaikan kepada murid-murid teman-teman nanti, teman-teman terlebih dahulu harus membuat sketsa video animasi. Apa sih yang mau disampaikan kepada siswa? Nah, seperti itu. Nah, kita di sini akan beralih ke contoh yang sudah saya buat ya, teman-teman. Ini contoh soal saja kemarin saya buat. Mana ya? Hmm, video animasi. Nah, ini deh. Video animasi digital. Nah, ini Nah, teman-teman, ini setelah teman. kita membahas tentang animasi digital Nah, saya tadi. ulang. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, teman-teman, setelah kita membahas tentang animasi digital tadi, kalian sudah paham kan apa itu animasi digital dan berbagai macam jenisnya? Wah, seru ya ternyata dunia animasi itu. Mulai dari animasi 2D yang sederhana sampai animasi 3D yang keren banget. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Saya punya 3 pertanyaan nih buat kalian. Ada yang mudah, ada yang Nah, sedang, dan ada yang bikin mikir dikit. Jadi, siapkan diri kalian ya. nah, seperti itulah ya teman-teman. Contoh yang sudah saya buat merupakan video animasi yang akan eh, disampaikan kepada para siswa sebagai pertanyaan sudah mereka mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, video animasi ini juga bisa teman-teman modifikasi, yaitu dengan memodifikasi, memasukkan materi terlebih dahulu. Kebetulan saya kemarin membuat pertanyaan dari video animasi. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu gimana sih kita membuat video animasi berbasis Canva plus Eleven Labs? Ada tambahan lagi nih untuk karakternya, yaitu Adobe Premiere. Nah, sorry, Adobe Express nih teman-teman. Nah, kita langsung saja ya. Kita siapkan dulu beberapa aplikasinya. Di sini Adobe Express untuk membuat karakternya, lalu untuk membuat suaranya kita tadi ada di Eleven Labs. Nah, ini sudah saya ketik tadi. Hari ini kita akan belajar mengenai video animasi. Nah, lalu teman-teman bisa pilih, saya akan pilih suara putra saja ya, karena saya suka suara putra ini. Suaranya itu seperti ini. Halo sahabat, Nah, jika kamu mencari suara untuk kebutuhan lalu konten kita, sosial mediamu, cobalah gunakan. Hari ini kita akan belajar mengenai video nah, animasi. nah seperti itu teman-teman. Kita unduh saja suaranya. Nah, setelah kita mengunduh suaranya, kita beralih ke Adobe Express. Nah, ke Adobe Express ini kita akan membuat karakter untuk video animasi yang kita buat, teman-teman. Nah, ini tinggal ditambahkan saja background yang sudah kita buat tadi. Nah, ini sudah ada Eleven Labs yang sudah kita buat. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Hari ini kita akan belajar mengenai video animasi. Nah, teman-teman, ketika kita menghadapi masalah seperti ini, yaitu download is not available for videos with transfer background. Nah, kita bisa beralih ke open in editor nih teman-teman. Open in editor. Nah, teman-teman tunggu. Nah, di sini kita bisa download. Harusnya tadi ini backgroundnya ganti ke warna hijau nih teman-teman. Supaya apa? Supaya matanya itu ketika kita buat dia menjadi transparan, matanya tidak hilang karena warnanya putih sama dengan background seperti itu teman-teman. Aduh. Oh ya, kita ganti colornya aja warna hijau. Nah, seperti itu.
Nah, jadi seperti ini kita edit teksnya, lalu backgroundnya kita ganti ke warna hijau nih teman-teman. Nah, setelah kita ganti ke warna hijau, kita download lagi. Nah, setelah kita mendownload karakter yang sudah kita buat, yang sudah diganti backgroundnya berwarna hijau, kita langsung ke Canva untuk mengupload karakter yang telah kita buat tadi nih. Ini dia. Nah, setelah teman-teman mengupload karakter video animasi teman-teman, di sini kita bisa pilih backgroundnya terlebih dahulu. Backgroundnya seperti apa nih? Kan kita kan akan mengajar di sebuah sekolah pastinya, mengajar siswa kan. Jadi elemennya kita cari aja ruang kelas. Atau teman-teman kalau ada ide lain bisa disesuaikan saja. Seperti ini, ruang kelas apa ya yang saya suka. Nah, misal kita CL aja. Nah, ruang kelas yang kemarin saya pakai nih. Yang ini aja lah. Nah, di sini kita upload aja nih karakter yang kita buat tadi. Nah, kita drop di sini. Karakternya harus di layer atas ya. Setelah teman-teman mendrop karakter yang teman-teman masukkan, tinggal di remove saja backgroundnya. Nah, ini fungsi dari Canva Pro tadi nih. Biar kalian tuh bisa meremove backgroundnya nih. Kita remove secara otomatis. Tunggu saja. Nah, tampilannya akan seperti ini nah teman-teman. Tampilannya. Tinggal kita sesuaikan aja ukurannya. Nah, kita mau letakkan di sini atau di mana seperti itu. Di proses pengeditan, teman-teman bisa berkreativitas lebih nih. Mau seperti apa? Nah, tapi saya akan contohkan sederhana saja. Misal hari ini kita menambahkan emblem-emblem yang berkaitan dengan apa yang disebutin si karakter tadi nih. Hari ini kita akan belajar mengenai video animasi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai video animasi. Nah, jadi kita cari aja elemen mengenai video animasi. Video animasi. Nah, kita cari aja, kita sesuaikan dengan pengucapan dari karakter tadi. Nah, teman-teman mau yang berjalan seperti ini atau seperti ini, tinggal disesuaikan dengan teman yang apa yang ingin teman-teman tampilkan di sini. Saya prefer yang ini aja. Oke. Nah, kita sesuaikan aja. Kita kecilin. Nah, kalau ini di sini. Nah, gimana caranya agar si karakter tidak ditindih oleh elemen ini? Nah, tinggal kita drop saja ini ke bawah. Karakternya di atas. Nah, jadi seperti ini. Dia akan membelakangi si elemen ketika kita lakukan seperti itu. Nah, seperti ini. Hari ini kita akan belajar mengenai video animasi. Nah, kita bisa sesuaikan nih kapan dia muncul. Kita pendekin aja atau enggak kita geser seperti ini. Nah, kapan si karakternya itu berbicara mengenai video animasi. Nah, seperti itu. Mengenai video animasi, ketika dia berbicara, elemennya muncul seperti itu. Bentar, ini kenapa nih nge-lag? Ini lagi tahap. Ayo, Kita akan belajar mengenai video animasi. bentar, kita sesuaiin lagi. Hari ini kita akan belajar mengenai video animasi. Nah, jadi kita majuin sedikit lagi. Agar pas seperti itu. Hari ini kita akan belajar mengenai video animasi. Nah, sebelum kita
membuat teks di sini, teks di samping video animasinya, kita buat animationnya seperti itu tuh. Kita mau buat dia munculnya itu bagaimana di belakang si karakter, atau mau dari seperti ini, atau dari blur, atau dari fade. Nah, tinggal teman-teman pilihkan, tinggal teman-teman pilih saja animasinya itu seperti apa seperti itu. Saya lebih suka seperti ini ya. Mana tadi? Baseline. Enggak. Fade aja. Baseline aja lah. Oke. Kita pilih baseline. Nah, nanti dia akan seperti ini. Hari ini kita akan belajar mengenai video animasi. Nah, lalu kita crop aja nih teman-teman. Enggak. Nanti kita tambahin teks di sini agar video animasinya itu terlihat hidup. Nah, seperti itu teman-teman. Kita tambahin teks on the box, atau on the boxnya ini, atau enggak kita pakai template aja nih, template. Nah, ini kan banyak nih yang sudah disediain, template yang sesuai seperti Nephrodox. Nah, Nephrodox ini kita sampingkan seperti ini aja. Nah, video animasi. Oke. Nah, kita buat animasi juga ya. Kita sesuaikan lagi dengan elemennya yang muncul seperti itu. Nah, kita sesuaikan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, jika kita lihat dari awal, tampilannya akan seperti ini. Hari ini kita akan belajar mengenai video animasi. Nah, kurang lebih seperti itu nih teman-teman. Cara pembuatan video animasinya. Nah, apa sih kekurangan dari pembuatan video animasi menggunakan Canva? Yang pertama, audio. Dari segi audio dia tidak bisa mendrop and drop. Nah, kita contohin langsung aja. So, ini kita tambahin background. Kita kecilin lagi dulu suaranya. Nah, kekurangannya itu ya di sini nih teman-teman. Kita copy ya. Dia nggak bisa meletakkan videonya di layer atas nih. Dia harus di layer bawah terus. Seperti ini. Nah, dia nggak bisa. Layer audio itu di bawah. Ini menyulitkan content creator atau pembuatan video animasi. Nah, seperti ini. Dia nggak bisa dipindah ke atas. Nah, jadi susah. Berbeda dengan kita menggunakan CapCut kan. Di CapCut backsound-nya bisa ditaruh di sini, atau enggak di sini, atau enggak di sini. Nah, kalau di sini ya harus di bawah. Jadi menyulitkan ketika layernya itu sudah sampai atas di sini. Itu menyulitkan content creator atau pembuatan video animasi ketika menambahkan sound effect seperti itu ya teman. Lalu kelebihannya nih apa? Nah, kelebihan dari menggunakan Canva ini pasti pemula pun bisa ya kalau menurut saya. Karena apa? Karena pembuatannya juga mudah. Yang pertama itu membuat skrip video animasi, lalu eksekusi untuk membuat audio. Setelah membuat audio dari Eleven Labs, kemudian berpindah ke Adobe Express dengan membuat karakter seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu kelebihannya. Kelebihannya adalah kemudahan untuk pemula membuat video animasinya, teman-teman. Oke, baiklah. Tadi saya lupa menambahkan cara penggunaan video animasi ini ketika di dalam proses pembelajaran di dalam kelas nih. Nah, teman-teman bisa sesuaikan di dalam video animasi itu menjelaskan materi atau membuat pertanyaan setelah materi. Nah, seperti itu. Nah, ketika menjelaskan materi, ya artinya di awal itu video animasinya akan ditampilkan terlebih dahulu, dan ketika sudah ditampilkan, guru akan
menanyakan apakah mereka paham dengan video yang sudah dijelaskan di dalam video animasi. Nah, ketika kita membuat pertanyaan dari video animasi, artinya kita juga bisa membuat video animasi yang berisi materi, dan selanjutnya akan ada video animasi yang berisi pertanyaan, sorry. Nah, seperti itu. Tinggal disesuaikan saja keinginan teman-teman sebagai seorang guru untuk mengajari siswanya itu bagaimana. Seperti itu, teman-teman. Sekian dari penjelasan saya pembuatan video animasi. Terima kasih.